Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 psikologi akan mempresentasikan mengenai aspek perkembangan motorik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Aljira Gustinova, dan selanjutnya Mary Andriani, Novi Depilani, dan Sasa Bilaningtyas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memberikan atau menerangkan sedikit pokok pembahasan kami, yaitu yang pertama adalah apa itu motorik, yang kedua aspek perkembangan, yang ketiga bagaimana konsep perkembangan motorik, keempat bagaimana prinsip perkembangan motorik, dan yang terakhir bagaimana tujuan dan fungsi motorik. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk hidup dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan. Definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan, movement produk. Kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan proses gerak, movement proses. Knopf dalam Peine tahun 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi, infansi, sampai masa dewasa, adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklasifikasikan peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal berikut. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak motor behavior, pada yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dan yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mary Andriani. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. B. Aspek-aspek perkembangan. Aspek perkembangan anak dibagi menjadi 4, yaitu personal sosial, motorik halus, motorik kasar, dan bahasa. 1. Personal sosial. Menurut Desiningrum, pada tahun 2012, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. 2. Bahasa. Menurut Hanggowiono, pada tahun 2015, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam pergaulan atau berhubungan dengan orang lain. Ketiga, motorik kasar. Menurut Susanto, pada tahun 2015, disebut gerakan kasar bila gerakan yang dilakukan melibatkan sebagian besar bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot besar. Keempat, motorik halus. Menurut Susanto, pada tahun 2015, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil. Karena itu tidak begitu memerlukan tenaga. Mungkin itu saja penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mary yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah oleh Sasa Bilaningtyas. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah teman saya sampaikan. Pada penyampaian materi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum, berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotrik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Yang selanjutnya adalah prinsip perkembangan motorik. Menurut Sojoningsih dan Ranuh tahun 2013, prinsip perkembangan motorik diantaranya 1.
bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Dan yang terakhir, dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Mungkin hanya segitu penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Dan materi terakhir, sebelumnya terima kasih kepada Salsabila Ningtyas yang telah menyampaikan materinya, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Novi Depilani. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi motorik. 1. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya atau belum? Yang kedua, fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai aspek perkembangan motorik. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklum, dan apabila ada yang ingin tanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.